Shalom. Hari ini kita kembali berjumpa dalam mata pelajaran pendidikan agama Kristen dalam pembelajaran online untuk kelas 10. Sebelumnya kita akan berdoa untuk memulai pembelajaran kita. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, pimpin kami dalam mengikuti proses pembelajaran online mata pelajaran pendidikan agama Kristen hari ini. Biar dengan pimpinan pertolongan-Mu Tuhan dapat kami selesaikan proses pembelajaran hari ini dengan baik, dan biarlah nama Tuhan yang dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Percaya kalian semua dalam keadaan tubuh yang sehat, diberkati oleh Tuhan. Nah, di pembelajaran kita pada hari ini, kita masuk ke bagian yang kelima. Bagian yang kelima itu akan bicara tentang peran Allah yang membarui kehidupan manusia dan alam semesta. Jadi peran Allah dalam membarui kehidupan manusia dan alam semesta. Dari bagian 5 ini kita akan melewati ada 2 bab, yaitu bab 13 dan bab 14. Bab 13 bicara tentang Allah pembaharu kehidupan, dan bab 14 karya pembaharuan Allah. Nah, berarti hari ini kita akan masuk ke bab 13, yaitu Allah pembaru kehidupan. Di situ ada bacaan Alkitab yang nanti Anda baca di rumah dengan baik. Bacaan itu di Kejadian pasal 1 sampai pasal 3 ayat 24. Kemudian Mazmur pasal 51 ayat 1 sampai 21. Dan yang ketiga Roma pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-26. Itu Anda baca. Perhatikan, karena dari pembacaan ini akan menuntun kita pada uraian-uraian materi di bab 13 berkaitan dengan Allah pembaru kehidupan. Nah, di halaman 135 di situ ada dimulai dari pengertian Allah sebagai pembaru. Jadi apa pengertian Allah sebagai pembaru? Nah, ketika kita bicara tentang pembaruan atau kata pembaruan berarti menunjuk pada sesuatu yang sudah usang. Jadi kata pembaruan itu menunjuk pada sesuatu yang tidak layak pakai. Menunjuk pada sesuatu yang kita sebut sudah kadaluarsa atau sudah lewat masa pakainya. Bahkan boleh bilang sudah rusak. Maka dari rusak, dari lewat masa pakainya, dari kadaluarsa, dari tidak layak pakai, dari usang ini perlu dibaharui. Nah, berkaitan dengan itu sebagai pelajar SMA ya, menjelaskan kata pembaruan sebagai sebuah proses, cara pembuatan membarui atau hasil kerja membarui. Sedangkan kata pembaru artinya adalah pelaku pembaruan atau yang melakukan pembaruan. Jadi dalam kamus pelajar SLTA, kata pembaruan itu menjelaskan sebagai sebuah proses, cara pembuatan membarui, hasil membarui. Jadi kata pembaruan. Sedangkan kata pembaru menunjuk pada pelaku pembaruan atau yang melakukan pembaruan itu. Nah, pembaruan kehidupan adalah proses yang bersifat dinamis dan konstruktif. Jadi sekali lagi harus diingat bahwa ketika kita bicara pembaruan kehidupan, maka itu adalah sebuah proses yang bersifat dinamis dan konstruktif. Dinamis kenapa? Karena prosesnya bergerak maju menuju kesempurnaan. Tetapi juga disebut situ konstruktif. Konstruktif artinya ada sifat yang memajukan, ada sifat yang membangun, sehingga menjadi lebih bermakna kehidupan kita. Jadi harus diingat, ada dinamis, ada konstruktif berkaitan dengan pembaruan kehidupan. Nah, yang paling utama dari suatu pembaruan ada 2, yaitu pertama, proses yang terus berjalan agar tiba pada kesempurnaan. Yang kedua, kesediaan pemilik kehidupan untuk mengalami pembaruan. Jadi pembaruan itu berkaitan dengan
sebuah proses yang akan terus berjalan agar tiba pada kesempurnaan. Ya. Yang kedua adalah bagaimana si pemilik kehidupan atau misalnya kita ini sebagai pemilik kehidupan kita bersedia untuk mengalami pembaruan itu. Ya. Jadi itu dua hal penting berkaitan dengan pembaruan kehidupan. Nah, Allah sebagai pembaru kehidupan artinya Allah yang melakukan tindakan atau proses pembaruan dalam kehidupan manusia termasuk alam. Jadi Allah sebagai pembaruan kehidupan artinya bahwa Allah lah yang melakukan tindakan atau proses pembaruan dalam kehidupan manusia atau dalam kehidupan kita termasuk alam yang ada di sekitar kita. Itu kita bisa temukan misalnya Paulus berkata dalam Efesus pasal 4 ayat 23 di situ dikatakan supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu. Jadi inilah pembaruan kehidupan yang dikerjakan oleh Allah, yaitu pembaruan secara total terhadap roh dan pikiran kita manusia. Bagaimana Allah melakukan pembaruan kehidupan manusia dan alam dari dalam keluar, bukan sebaliknya, agar pembaruan terjadi di dalam dapat dilihat keluar sehingga menjadi pembaruan secara total. Gitu. Atau dalam bagian lain disebutkan situ ada Paulus menekankan, Paulus bicara seperti ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, supaya kamu dapat membedakan manakah yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Roma pasal 12 ayatnya yang kedua. Ya, ini penting. Atau kita bisa temukan dalam percakapan dengan Nikodemus, bagaimana Tuhan menekankan perlunya kelahiran kembali, agar dapat membarui kehidupan yang sudah rusak oleh dosa. Itu di Yohanes pasal 3 ayat 3. Kemudian kepada jemaat di Roma juga Paulus menekankan bahwa semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma pasal 3 ayat 23. Jadi semua kita ini sudah kehilangan kemuliaan Allah. Sehingga apa? Diperlukan pembaruan secara total dalam hidup kita untuk memperbaiki keberadaan manusia yang berdosa atau hidup kita sebagai pendosa. Dengan pembaruan kehidupan, Allah Tuhan ingin menunjukkan kasih dan konsistensinya terhadap ciptaannya, terhadap kita sebagai ciptaannya yang mulia. Allah tidak pernah mengabaikan kita. Tuhan nggak pernah abaikan kita sebagai ciptaannya. Dalam keadaan apapun, Allah tidak pernah berubah dari rancangan awalnya tentang hidup kita. Bagaimana Allah menghendaki agar manusia dapat menikmati seluruh ciptaannya, seluruh rahmatnya. Inilah makna pembaruan itu, yaitu bagaimana kehidupan kita manusia dan alam dibarui oleh Allah sendiri sebagai pembaru kehidupan. Jadi ini ketika kita bicara tentang pengertian Allah sebagai pembaru kehidupan. Nanti kita akan masuk pada bagian kedua,